Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Dwi Kararini dari kelas KK 18C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen hukum kesehatan. Kalau nggak salah ada 10 pertanyaan ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan hukum kesehatan? Hukum kesehatan itu merupakan semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok, atau masyarakat sebagai penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian, apa tujuan dari hukum kesehatan itu sendiri? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian juga sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian apa sih alasan diberlakukannya peraturan dalam bidang kesehatan itu sendiri? Alasannya ada 3. Yang pertama, alasannya karena bahwasanya setiap orang itu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses sumber daya di bidang kesehatan itu sendiri. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian yang ketiga, setiap orang itu berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi yang baik tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, apa sih pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009? Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu adalah di mana diri kita itu dalam keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian kalau menurut pribadi saya sendiri, sehat itu kalau seseorang bisa dikatakan sehat jika ia mempunyai fisik yang sehat, mental yang baik, dan dia bisa hidup secara normal terhadap masyarakat di sekelilingnya gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter itu termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Kemudian perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan ini? Nah, perjanjiannya itu sering disebut dengan perjanjian terapeutik, di mana perjanjian terapeutik itu adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan terhadap dokter untuk melakukan kegiatan atau memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dokter tersebut. Gitu. Kemudian apa sih sumber hukum kesehatan? Dari mana? Sumber hukum kesehatan itu ada 5. Yang pertama itu undang-undang, di mana undang-undang ini adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Kemudian yang kedua itu custom atau kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang kali. Kemudian yang ketiga itu ada sumber dari jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim atau pengadilan terhadap persoalan tertentu yang menjadi dasar bagi hakim-hakim yang lain dalam memutuskan suatu perkara, sehingga keputusan hakim itu bisa menjadi keputusan hakim yang tetap. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber dari perjanjian. Perjanjian ini merupakan salah satu sumber hukum karena perjanjian telah dibuat oleh kedua belah pihak atau para pihak itu dapat mengikat para pihak tersebut sebagai undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah doktrin atau pendapat para ahli. Selanjutnya, menurut saya pribadi, sumber hukum yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan itu adalah undang-undang. Karena semua peraturan itu kan juga berasal dari undang-undang gitu. Kemudian pertanyaan yang kelima, jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS?
hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Di sini jika saya menjadi pengacara, hal yang akan saya lakukan untuk menangani kasus pelayanan BPJS adalah memastikan pasien sudah mengikuti aluran atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BPJS dalam melakukan proses pelayanan kesehatan. Dan apabila pasien sudah mengikuti alurnya namun tidak mendapatkan pelayanan, maka saya akan menempuh jalur hukum yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam amanat dari pasal 5 ayat 1 gitu. Kemudian di pasal 52 itu juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, karena Badan Penyelenggara Jaminan harus dibuat dengan undang-undang gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 itu mengenai aborsi. Apa sih yang kalian tahu dengan kata aborsi atau pengertian dari aborsi? Aborsi adalah salah satu atau sesuatu tindakan medis yang bertujuan untuk mengakhiri suatu kehamilan, di mana dengan melakukan aborsi maka janin pun bisa segera dikeluarkan sebelum sanggup hidup di luar kandungan. Aborsi itu sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obatan atau melalui tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter. Dalam dunia medis, biasanya aborsi dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai di usia 20 minggu, sehingga janin pun itu mudah banget bisa mati gitu. Tapi meskipun memiliki konotasi negatif dalam kehidupan sosial karena banyak orang yang melakukan karena tidak menginginkan kehadiran janinnya itu, namun dalam realitanya aborsi juga kerap dilakukan karena kebutuhan untuk menyelamatkan nyawa dari sang ibu itu sendiri gitu. Kemudian di sini juga ada macam-macam aborsi. Macam-macam aborsi itu ada aborsi spontan atau alamiah, di mana berlangsung tanpa tindakan apapun, jadi alami gitu ya. Terus ini tuh bisa disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dari ibu dan sel sperma dari sang ayah. Kemudian aborsi buatan atau sengaja, atau sering disebut juga dengan provokatus, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum sesuai usia kandungan di jalan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun pelaksana aborsi. Pelaksana aborsi ini bisa dokter, bidan, ataupun dukun beranak. Jadi itu udah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak gitu lah. Ini masuknya kayaknya ke perjanjian deh. Kemudian yang selanjutnya adalah aborsi terapeutik atau medis, di mana pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis gitu. Sebagai contohnya itu kayak calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi yang menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibunya sendiri maupun janin yang dikandungnya gitu. Tapi tindakan ini tuh dilakukan semuanya udah atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa gitu. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan malpraktik? Dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik itu sendiri? Jadi gini ya, malpraktik itu artinya praktek yang buruk ya, dimana pengertian dari malpraktik itu sendiri adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar tindakan sehingga merugikan pasien. Nah, hal ini dikategorikan sebagai kealpaan atau kesengajaan dalam hukum pidana gitu. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, malpraktik itu adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat atau menyalahi undang-undang atau kode etik. Kode etik yang ada di kedokteran itu. Kemudian prinsip utama dikatakan malpraktik
Yang pertama, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Jadi nyeleweng gitu ya, nyelimur gitulah intinya pokoknya. Terus yang kedua, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban. Yang ketiga, melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8. Sebutkan dan jelaskan macam-macam dari malpraktik beserta masing-masing dan contohnya. Banyak banget sumpah. Tapi nggak apa-apa ya, masih semangat. Yang pertama, malpraktik perdata. Di mana malpraktik perdata ini terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau one prestasi di dalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Contoh, kasus malpraktik ini terjadi di Bintan Utara, di mana seorang perempuan berusia 30 tahun mengalami infeksi pasca operasi sesar. Bahkan perutnya berlubang dan mengeluarkan bau busuk. Wow, ngeri sih ini. Diketahui perempuan tersebut menjalani rawat inap selama 3 hari pasca operasi sesar. Kemudian selama 3 hari itu pula rupanya pihak rumah sakit tak memeriksa luka bekas operasi, jadi kayak diabaikan gitu ya. Bahkan tak mengganti perbannya. Setelah itu ia mengeluh sakit di bagian perut. Saat dilihat ternyata di dinding perut istrinya sudah basah dan menimbulkan bau bahkan berlubang gitu. Ya ampun, kasihan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah malpraktik akibat one prestasi, di mana tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya. Kemudian melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya. Kemudian juga melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan gitu. Jadi nggak tepat gitu loh. Contohnya, kedua bayi kembar buta setelah tim medis melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Hal tersebut terjadi karena dokter yang menanganinya kurang mengontrol bahkan tidak melakukan SOP. Kedua bayi kembar tersebut mengalami kebutaan fatal akibat kelebihan oksigen selama berada di inkubator ICU. Oh my god, itu parah sumpah. Kemudian yang selanjutnya itu ada malpraktik akibat melanggar hukum, di mana harus ada perbuatan, baik berbuat maupun tidak berbuat. Lanjut. Perbuatan tersebut melanggar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita. Adanya kesalahan dapat menuntut pergantian kerugian, jadi kayak ganti rugi gitu ya. Terus karena kelalaian tenaga kesehatan, contoh karena kelalaiannya petugas medis meninggalkan kasa di dalam perut pasien pasca operasi. Wow, ini sih nggak boleh sebenarnya ya. Kemudian selanjutnya adalah malpraktik pidana. Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien. Contoh, malpraktik menyebabkan kebutaan mulanya warga yang berprofesi sebagai petani di Kabupaten Bone ya? Ya itulah pokoknya. Ini memeriksakan diri dengan keluhan sakit di bagian kepalanya. Kemudian dokter pun memberikan obat berupa salep kepada pasiennya dengan cara mengoleskan salep kulit di bagian pinggir mata atas dan bawah. Tidak lama setelah dioleskan, kedua matanya terasa panas dan tidak dapat melihat sama sekali. Itu ini parah sumpah sih, aku juga baru tahu. Kemudian pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan dari euthanasia. Susah banget sih ngomongnya. Dan syarat atau kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Sama sih. Tadi ini penjelasannya tentang euthanasia. Pada zaman kuno, istilah euthanasia lebih dimengerti sebagai kematian tanpa penderitaan, tanpa rasa sakit yang berlebihan. Namun, pemahaman ini mulai bergeser pada dewasa ini, di mana orang melihat atau mengartikan euthanasia
sebagai intervensi kedokteran untuk mengurangi rasa sakit akan penyakit yang diderita atau pergumulan orang dengan kematian, dan kadang-kadang ada bahaya mengakhiri hidup sebelum waktunya, kayak bunuh diri gitu ya. Atau istilah eutanasia kemudian lebih dipahami dalam arti yang sempit, yakni membunuh karena belas kasihan. Wah, gimana cerita membunuh karena belas kasihan? Kemudian jenis-jenis eutanasia itu ada eutanasia aktif, eutanasia pasif, dan eutanasia volunter. Kemudian ada eutanasia involunter. Nah, di sini aku jelasin dari eutanasia aktif, di mana eutanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seorang atau pasien yang dilakukan secara medis. Biasanya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan. Kemudian eutanasia pasif, di mana perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Jadi nggak boleh berhenti dong, gitu kali ya. Gue bingung. Kemudian ada eutanasia volunter. Eutanasia volunter, jenis ini adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Wow, ada ya pasien yang minta matinya cepat. Ngeri. Kemudian ada eutanasia involunter. Eutanasia involunter adalah jenis eutanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Dalam hal ini dianggap keluarga pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan perbuatan kriminal. Gimana tuh? Jadi kayak orang masih pengen hidup tapi disuruh mati. Gimana sih? Ya gitu lah pokoknya. Pertanyaan terakhir, apakah hukum eutanasia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana pandangan agama dalam kasus eutanasia tersebut? Termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak? Eutanasia itu dilarang di Indonesia, terutama untuk eutanasia aktif. Dapat dipidana paling lama 12 tahun penjara. Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku eutanasia pasif yang banyak terjadi. Dalam pandangan agama sendiri, penderitaan yang dialami manusia apapun bentuknya tidak dibenarkan seorang pun merenggut kehidupan orang yang menderita tersebut, khususnya melalui praktek eutanasia. Di dalam kode etika kedokteran tersirat bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia atau pasien, tapi tidak untuk mengakhirinya. Walaupun secara khusus kasus eutanasia tidak dijelaskan dalam KUHP, namun tindakan eutanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh para dokter atau tenaga medis, karena termasuk dalam kategori pembunuhan yang dapat hukuman pidana. Hasil paparan kajian ini menyimpulkan bahwa eutanasia tidak dapat diterima secara moral, agama medis, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu. Jadi, kalau dikaitkan kembali dengan hak asasi manusia, eutanasia tentu melanggar hak asasi manusia, di mana hak untuk hidup. Dalam salah satu artikel hukum online, meski tidak secara tegas diatur, eutanasia tetap melanggar KUHP. Para pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Komariah Emong berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tentang larangan melakukan eutanasia, yakni dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Tuh guys, jadi walaupun orangnya sendiri yang minta, tetap gak boleh, karena itu juga sama aja menghilangkan nyawa orang lain gitu. Mungkin itu aja pertanyaan yang bisa aku jawab. Kalau ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, aku minta maaf ya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.